Biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi dalam suatu reaksi kimia organik. Molekul awal yang disebut substrat akan dipercepat perubahannya menjadi molekul lain yang disebut produk. Jenis produk yang akan dihasilkan bergantung pada suatu kondisi atau zat yang disebut promoter. Semua proses biologis sel memerlukan enzim agar dapat berlangsung dengan cukup cepat dalam suatu arah lintasan metabolisme yang ditentukan oleh hormon sebagai promoter. Enzim adalah biokatalisator, yang artinya dapat mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa mengalami perubahan struktur kimia. Menurut Kuhne, pada tahun 1878, enzim berasal dari kata "en" plus "zym" yang berarti sesuatu di dalam ragi. Enzim adalah suatu protein yang berupa molekul-molekul besar, yang berat molekulnya adalah ribuan. Sebagai contoh adalah enzim katalase, berat molekulnya 248.000, sedang enzim urese beratnya adalah 438.000. Cara kerja enzim ada dua teori. Yang pertama, teori Gembo atau kunci. Teori ini menurutnya, enzim tak dapat berikatan dengan substrat yang mempunyai bentuk yang spesifik atau sama dengan sisi yang aktif dari enzim. Seperti pada gambar ini, enzim diilustrasikan sebagai kunci dan substrat sebagai gembok. Maka dari itu, hanya substrat yang mempunyai bentuk yang sesuai dan spesifik dapat berhubungan dengan enzim aktif. Selanjutnya, enzim dan substrat yang berkecocokan menjadi kompleks enzim substrat. Dan selanjutnya, kompleks enzim substrat membuka sisi yang sama, begitupun sebaliknya. Yang kedua yaitu teori induksi. Menurutnya, enzim mempunyai sisi aktif yang mudah menyesuaikan dengan bentuk substratnya. Seperti pada gambar, pada model ini, penempelan substrat pada sisi aktif enzim akan menginduksi perubahan bentuk sisi aktif enzim menjadi sesuai dengan bentuk substrat. Dengan kata lain, sisi aktif enzim menyesuaikan bentuk substrat. Komponen enzim. Komponen enzim dalam tubuh mempunyai dua komponen penyusun, yaitu terdiri dari protein dan non-protein. Komponen penyusun yang berupa protein disebut juga apoenzim. Apoenzim yaitu komponen yang paling dominan dalam suatu struktur enzim. Komponen penyusun apoenzim bersifat labil disebabkan mudah dipengaruhi oleh perubahan suhu dan pH dan tidak tahan panas. Sedangkan yang kedua, komponen penyusun yang berupa non-protein disebut sebagai gugus prostetik yang terdiri dari ion anorganik dan ion organik kompleks. Ion anorganik dikenal sebagai kofaktor. Kofaktor berguna sebagai katalis yang mampu meningkatkan kerja enzim. Faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim ada 4. 1. Suhu. Sampai pada suatu titik, laju reaksi enzimatik akan meningkat bersama dengan peningkatan suhu. Sebagian karena substrat lebih sering bertumbuhkan dengan situs aktif ketika molekul-molekul bergerak cepat. Akan tetapi, di atas suhu tersebut, kecepatan reaksi enzimatik turun drastis. Agitasi termal pada molekul enzim akan mengganggu ikatan hidrogen, ikatan ionik, dan interaksi-interaksi lemah lain yang menstabilkan bentuk aktif enzim. Dan molekul protein pada akhirnya terdenaturasi. 2. pH.
Enzim juga memiliki suatu pH saat dirinya paling aktif. Nilai pH optimal bagi sebagian besar enzim berada pada kisaran pH 6-8. Namun ada beberapa kekecualian. Misalnya pepsin, sejenis enzim pencernaan dalam lambung manusia, bekerja paling baik pada pH 2. Lingkungan asam semacam itu mendenaturasi sebagian besar enzim. Namun pepsin teradaptasi untuk mempertahankan struktur berdimensi tiganya yang fungsional dalam lingkungan asam di lambung. Sebaliknya tripsin, sejenis enzim pencernaan yang terdapat dalam lingkungan basah pada usus manusia, memiliki pH optimal 8 dan akan terdenaturasi di lambung. 3. Konsentrasi substrat. Seperti yang dilihat pada gambar, bertambahnya konsentrasi substrat dalam suatu reaksi akan meningkatkan kecepatan reaksi jika jumlah enzim dalam reaksi tersebut tetap. Namun, ketika semua sisi aktif enzim sedang bekerja, penambahan konsentrasi substrat tidak dapat meningkatkan kecepatan reaksi. Keadaan demikian menunjukkan bahwa kecepatan reaksi telah mencapai titik maksimum. Peningkatan kecepatan reaksi akan terus bertambah hingga tercapai kecepatan konstan, yaitu jika semua enzim mengikat substrat. 4. Inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif adalah molekul penghambat yang bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif enzim. Namun setelah inhibitor menempati sisi aktif, enzim bebas dan produk tidak segera terbentuk, sehingga jumlah enzim atau kompleks enzim substrat berkurang. Penghambatan aktivitas enzim oleh inhibitor dicirikan dengan mengikat tetapan Michaelis-Menten atau konsentrasi substrat yang dibutuhkan untuk mencapai setengah kecepatan maksimum. Peningkatan konsentrasi substrat dapat mengatasi inhibitor kompetitif. Jika konsentrasi substrat tinggi, tempat pengikatan substrat ditempati oleh substrat sehingga tidak ada molekul inhibitor yang dapat terikat. Oleh karena itu, inhibitor ini dapat meningkatkan kilometer enzim akan tetapi tidak pada V maksimum. Sedangkan inhibitor non-kompetitif adalah penghambat yang dapat berikatan dengan enzim maupun dengan kompleks enzim substrat. Jika inhibitor menempel pada enzim, maka struktur sisi aktif enzim akan berubah. Namun substrat masih bisa menempel pada sisi aktif. Tetapi kerja enzim tidak dapat terlaksana.